Ini kabar sebetulnya ya Tretan, agak ngeri-ngeri sedap. Iyalah, masa ada aktivitas bandara tetapi pembangunan bandara ini diduga tidak diketahui oleh pemerintah. Betul, ini adalah salah satu bandara di Morowali, Sulawesi. Jadi nama bandaranya ini ya Tretan, itu adalah PT Indonesia Morowali Industrial Park atau bisa dikenal dengan PT IMIP. Nah, bandara ini ya Tretan akhir-akhir ini menuai sorotan karena disebut beroperasi tanpa kehadiran petugas resmi negara, di antaranya seperti bea cukai dan imigrasi. Nah, ini siapa yang harus disalahkan? Ayo, siapa yang harus disalahkan? Hahaha. Ya, tentu siapa lagi lah? Tebak siapa yuk? Iya betul. Tentu yang jadi polemik akhir ini tentu adalah Bapak Jokowi lagi. Orang Solo, kelompok Solo. Nah, ketika kita membahas nama Jokowi dan mengaitkan dengan Jokowi, tentu kelompok-kelompoknya ini nih, para termol ini akan kebakaran jenggot ini ya ternyata. Masa ada aktivitas bandara kemudian ini tanpa pengawasan negara seperti itu. Meski demikian ya Tretan, Menteri Pertahanan yaitu Syafri Samsudin itu menyebutkan bahwa keberadaan bandara tersebut sebagai anomali karena seharusnya fasilitas penerbangan memiliki perangkat negara. Apa itu perangkat negara yang dimaksud dengan Bapak Syafri ini? Yaitu perangkat fasilitas hukum yang bisa mengawasi gerak-gerik bandara itu sendiri. Apa itu? Bea cukai dan imigrasi. Ini kan sangat prihatin ya ternyata. Nah, meski demikian Bapak Syafri itu menilai bahwa kondisi ini menimbulkan celah regulasi dan berpotensi mengancam kedaulatan ekonomi serta stabilitas nasional. Iyalah, kalau ada pembangunan kemudian tidak ada perangkat lain yang mendampingi, tentu ini akan merugikan sepihak kan ternyata. Seperti itu. Pertanyaan sekarang, ini siapa yang membangunnya ternyata? Masa Bapak Prabowo? Wong Bapak Prabowo masih baru menjabat ini. Ini kan sangat prihatin ya ternyata. Nah, Syafri menegaskan tidak boleh ada republik di dalam republik. Betul. Dengarkan itu yang bahwa tidak boleh ada negara dalam negara, republik dalam republik. Ini secara tidak langsung Bapak Syafri menampar telinga pemerintahan yang sebelumnya. Bukan telinga, menampar pipi pemerintahan yang sebelumnya. Semua harus memenuhi ketentuan. Perlu ditegakkan tanpa melihat latar belakang siapapun. Jadi setiap aktivitas pembangunan itu penting melalui prosedural hukum, itu kata Bapak Syafri. Itu bukan kata saya ya ternyata. Pernyataan tersebut disampaikan saat peninjauan dan simulasi pertahanan terintegrasi TNI di Morowali yang fokus pada pengamanan objek vital nasional. Jadi Menteri Pertahanan ini tidak mau main-main, langsung turun tangan. Lokasi bandara ini berada dekat dengan jalur laut strategis. Wah, ini menjadi salah satu aktivitas orang-orang luar ini bisa jadi ya ternyata. Tapi kenapa kita kok lengah? Tetapi kenapa ya Bapak Jokowi akhir ini menyatakan bahwa
dia tidak pernah meresmikan katanya. Bisa jadi ini bandara di Morowali ini ada 2 ya tretannya. Bisa jadi ini kan ada 2 seperti itu. Parah. Siapa yang harus disalahkan? Ayo. Menteri Keuangan Purbaya Yudhistira mengonfirmasi bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belum ada DPT IMIP. Jadi selain dikonfirmasi oleh Menteri Pertahanan, maka Menteri Keuangan juga menegaskan bahwa perangkat ataupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu tidak ada di Bandara Morowali itu. Benar-benar ini pembangunan atau bandara siluman ini ya ternyata. Bandara sih. Ini kelakuannya siapa? Masa kelakuannya Bapak Prabowo? Yang enggak lah. Tentu ini kelakuan para pemimpin yang sebelumnya seperti itu. Namun Menteri Keuangan mengirimkan personil bea cukai ke lokasi jika memang ada permintaan resmi. Berarti ya Tretan, kalau begini sejauh ini aktivitas bandara di Morowali itu memang benar-benar siluman. Terus Bapak Jokowi kok ngeles sih? Gak meresmikan apa dan sebagainya, ini kan bingung ini. Nah, sementara Wakil Menteri Perhubungan Suntana menegaskan bahwa Bandara PT IMIP terdaftar resmi dan bukan bandara ilegal. Ini kata Menteri Perhubungan, Wakil Menteri. Ia menyebut tidak mungkin bandara beroperasi tanpa terdaftar dan memastikan bahwa perizinan dari negara sudah ada. Untuk memperkuat pengawasan, Kemenhub telah menempatkan personel lintas kementerian lembaga di Bandara PT IMIP. Loh, ini kok berseberangan 3 instansi pemerintah ini ya? Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, dan Menteri Perhubungan. Versi Menteri Pertahanan sama Menteri Keuangan bahwa aktivitas keberadaan Bandara Morowali yang PT IMIP itu tidak ada, artinya pemerintahan di bawah naungan keuangan ini mengonfirmasi mestinya kalau ada aktivitas pembangunan bandara ini kan harus dilengkapi dengan pengawasan dari pihak cukai dengan imigrasi. Tetapi Menteri Keuangan ini bilang tidak ada, tetapi Bapak Purbaya ini akan mengirimkan personil secara resmi jika permintaan ini benar-benar diresmikan, benar-benar diminta secara resmi seperti itu. Tetapi kata Menteri Perhubungan Suntana ini bahwa bandara itu memang terdaftar. Mungkin perangkat-perangkat yang lain itu ini masih belum lengkap Tretan. Mungkin kan seperti itu ya Tretan. Di sini juga untuk mempererat pengawasan kebagian Ditjen Bea dan Cukai Kepolisian Kementerian Perhubungan sendiri, sistem kontrol dan pengawasan bandara sudah berjalan. Bahkan kini diperkuat dengan kehadiran personel dari berbagai instansi terkait ya. Meski sebelumnya sudah ada personel tanpa di lokasi, tetap di lokasi pengawasan tetap dilakukan oleh Kemenhub. Gimana ya? Kalau ada pembangunan seperti ini, ayolah pemerintah. Jangan kayak orang nggak tahu seperti itu. Masa ini akan menambah kecurigaan dan kewas-wasan masyarakat kepada pemerintah. Itu akan semakin tinggi ya ternyata. Perlu diketahui bahwa di masa pemerintahan Jokowi, isu-isu bahwa pemerintahan Jokowi ini pro asing dan lain sebagainya itu kan sangat begitu kuat muncul di permukaan. Apalagi di tengah
persoalan seperti ini kan menjadi apa namanya cerita? Ini akan menjadi isu. Jadi orang yang kontra ataupun benci pada pemerintahan, hal-hal yang terjadi seperti ini akan digoreng dan akan dikonsumsi publik seperti ini. Jika ada banyak pembangunan yang seperti ini, artinya ini kan tidak berjalan secara komprehensif proyek pembangunan ini. Tentu kalau pembangunan ini sudah berjalan sesuai dengan perencanaan, saya yakin sampai sekarang pembangunan tersebut itu tidak akan memicu polemik. Kok begini ya? Sisa-sisa pemerintahan sebelumnya ini kok banyak menyisakan persoalan dan polemik yang tidak berkesudahan di masyarakat. Mau disalahkan siapa? Yang seperti itu ya cerita. Ayolah Bapak Prabowo, cukup hal-hal mengerikan seperti ini, hal-hal yang tidak pantas dan tidak layak dilihat oleh rakyat seperti ini. Saya ingin Bapak Prabowo jangan lakukan ya Pak ya. Cukuplah pemerintahan yang sebelumnya itu mengobrak-abrik keberadaan negara kita. Walaupun pernyataan dari Menteri Perhubungan dan Menteri Keuangan ini agak sedikit berseberangan, saya yakin bahwa pembangunan Bandara Morowali PT IMIP ini, saya yakin itu tidak sesuai dengan perencanaan. Ada yang mengatakan, ini kan polemiknya banyak, ada yang mengatakan bahwa bandara tersebut sudah diresmikan sama Jokowi. Tetapi pengakuan Jokowi akhir-akhir ini mengatakan bahwa dirinya tidak pernah meresmikan. Terus mungkin banyak bandara di Morowali ini seperti itu. Terus kalau seperti ini siapa yang ruwet? Ya tentu adalah pemerintahan Bapak Prabowo. Jadi Bapak Prabowo minta tolonglah Pak, fokuslah Pak pada independensi serta komitmen Bapak dalam ingin membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Cukup pada pemerintahan yang sebelumnya, jika ada banyak kesalahan dan hal-hal persoalan yang sangat begitu mengganggu terhadap pemerintahan Bapak, saran tolonglah Bapak jangan diteruskan Pak ya, stop Pak. Lagian Bapak sekarang fokuslah, sebagaimana memang cita-cita Bapak ingin melayani masyarakat, fokuslah seperti itu Pak. Tolong juga dikoreksinya Pak, jika ada proyek pembangunan yang bermasalah di masa pemerintahan Bapak, jangan segan-segan untuk menindaknya. Apa tujuannya? Agar ada efek jerah dan masalah di negeri ini cepat selesai. Kenapa Bapak takut? Pak Prabowo takut pada Pak kelompoknya itu Bapak ya, janganlah Pak. Ayolah Pak, Bapak, saya yakin Bapak itu bisa. Bapak itu bisa dengan sikap dan keberanian Bapak, sebagaimana memang Bapak dari dulu diimpikan banyak orang untuk jadi presiden. Nah sekarang jadi presiden Pak, masa Bapak tidak mau benar-benar mengabdikan dirinya kepada masyarakat? Jangan sia-siakan Pak kepercayaan ini Pak. Garis besarnya Pak, cukup pada pemerintahan yang sebelumnya ada banyak masalah. Kalau pada diri Bapak masyarakat berharap, jangan Pak, jangan Pak, stop Pak. Tidak usah mengobok kelompok ini kelompok itu. Sekarang Bapak fokus bekerja dan melayani masyarakat. Terima kasih.